Pemirsa, dukungan atas perjuangan warga Palestina di Gaza dari serangan dan agresi militer Israel masih terus meluas di seluruh belahan dunia. Sebagai bentuk dukungan dan rasa simpati terhadap penderitaan warga Gaza di Palestina akibat agresi militer Israel, seorang mahasiswa PGRI Palembang memasang bendera Palestina di gedung kampus. Sejumlah mahasiswa PGRI Palembang yang simpati terhadap warga Palestina di Gaza memasang bendera Palestina di setiap sudut ruang kuliah berdampingan dengan bendera merah putih. Tidak hanya itu, spanduk bertuliskan "Bebaskan Palestina" juga menghiasi gedung kampus. Video yang sempat diunggah di media sosial ini pun sempat viral. Mengapresiasi apa yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengekspresikan barangkali semacam perhatian mereka terhadap kejadian yang ada di Palestina seperti itu. Pemasangan bendera Palestina ini sebagai simbol penentangan terhadap penjajahan dan bukti nyata dukungan mahasiswa PGRI Palembang terhadap penderitaan yang dialami warga Palestina. Sementara menurut Humas Universitas PGRI, pihak kampus mengapresiasi apa yang dilakukan mahasiswa selama itu masih dalam batas wajar. Menyikapi apa yang dilakukan oleh mahasiswa di Universitas PGRI Palembang yang memasang semacam spanduk tentang Free Palestine dan sebagainya, ya pada prinsipnya kita tidak menghalangi hal-hal semacam itu ya, sepanjang apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu mentaati aturan dan koridor yang ada. Aksi yang dilakukan mahasiswa PGRI itu mendapat dukungan dari sejumlah selebriti. Lantas apa komentar selebriti melihat aksi mahasiswa PGRI Palembang tersebut? Saya rasa sih itu sah-sah aja ya selama tidak melanggar peraturan yang berlaku. Karena itu merupakan bentuk kepedulian kita bangsa Indonesia, terutama kaum-kaum muda kita terhadap kondisi Palestina saat ini. Sementara itu, dukungan doa dan materi lain untuk penderitaan yang dialami rakyat Palestina juga terus berdatangan dari sejumlah kalangan, tak terkecuali dari sejumlah selebriti. Seperti yang dilakukan Abizar Al-Ghifari, Jeffrey Nicole, Brian Domani, Alfie Alfandi, Ade Jinggo, Gilang Dirga, serta masih banyak lagi yang juga diikuti sejumlah ulama dan pemuka agama lainnya. Mereka hadir dengan kelompok motornya yang melakukan dakwah, doa, dan sholat subuh berjamaah untuk mendoakan nasib rakyat Palestina. Acara digelar di Masjid Cut Mutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Doa untuk Palestina, terus yang dipimpin tadi oleh ulama dari Palestina, Syekh Ammar, dan beberapa habaib kita, senior-senior di pondok, ada ya guru-guru berdakwah, ada Ustaz Sabil, ada Habib Qudsi Al-Habsyi, Habib Alwi bin Syahab, Habib Muhammad, Habib Al-Attas, Habib Husain Al-Kaf, dan mereka-mereka ini anak-anak santri-santri apa sih kalian? Santriwati. Ya begitulah. Intinya tujuannya adalah kami menghimbau, kami tahu kami bukan orang baik, kami menghimbau kepada seluruh teman-teman saudara di Sabang sama Merauke, coba kita galakkan sholat subuh berjamaah di masjid. Karena apa? Karena kata Nabi Muhammad SAW, datangnya kemenangan umat Islam ditandai dengan sholat subuh berjamaah, ramainya seperti sholat Jumat. Jadi mari kita galakkan, apapun kesibukannya, apapun pekerjaannya, yuk bismillah, karena inilah perjuangan yang hak untuk kemenangan kita dunia akhirat. Tadi handphone. Barusan Syekh Ammar mengirimkan ke aneh
Mirin. Nah, Yayasan Kanker ini si Amar ke sana, tiba-tiba bukan ini. Dibombardir Yayasan Kanker, anak-anak di sana syahid. Dan banyak lagi yang lain. Tadi pagi katanya beliau habis subuh dikabarin dari Palestina 2 dokter mati di dalam rumah sakit. Syahid dalam rumah sakit. Syahid dalam rumah sakit. Jadi ini perjuangan kita semua bukan cuman Muslim saja, ini masalah kemanusiaan. Ini masalah kemanusiaan. Alhamdulillah hari ini kita subuhan bareng dan ini yang menginisiasikan Bikers Dakwah. Jadi diisi juga tadi oleh Ustadz Alfandi beserta para habaib dan juga ada Syekh dari Palestina. Jadi kita bisa mendengarkan langsung bagaimana informasi terkini mengenai Palestina dari orang Palestinanya sendiri. Jauh daripada itu diungkapkan Abizar bahwa bantuan yang sebenarnya bisa diberikan untuk Palestina bukan hanya melulu soal materi, tapi juga lewat sholat berjamaah dan doa bersama juga bisa membantu rakyat Palestina merdeka dan keluar dari penderitaan yang mereka alami akibat penjajahan kaum Zionis Israel. Salah satu usaha terbesar kita adalah doa. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang mukmin. Kalau misalnya kita udah gerakkan semua tapi kita nggak pakai doa, mana mungkin doa Allah turun. Jadi saya menghimbau selain kita berinfak, mari kita galakkan salat subuh berjamaah di masjid. Meski tengah sibuk kerja, tapi mereka selalu mengupdate informasi terkini soal keadaan di Palestina yang sudah 1 bulan ini telah luluh lantah, hampir tak tersisa bangunan yang kokoh berdiri akibat gempuran pasukan Zionis Israel hingga menewaskan ribuan warga tak berdosa, mulai dari balita, anak-anak, dan perempuan hingga tenaga medis. Tidak kayak apapun yang kita lakuin tuh nggak perlu berupa materi gitu loh. Maksudnya sesimpel kita berdoa bersama, kita sholat subuh berjamaah itu pun udah sesuatu yang ibarat kata udah ya, apapun yang bisa kita kasihkan gitu. Jadi nggak perlu berupa materi gitu. Misalnya kayak kita cukup nge-repost tentang kondisi di sana pun itu udah menaikkan apa ya, rasa kemanusiaan orang-orang lah. Nggak ada kata yang aku nggak bisa ngapa-ngapain, kalian bisa, you can do something. Ini salah satu jawaban ketika nanti ditanya Allah, apa kontribusi kamu untuk saudara di Palestina? Ini kontribusi kita. Rencananya lewat klub motornya itu, mereka juga akan melakukan penggalangan dana dengan cara melelang beberapa koleksi motor yang mereka miliki. Seperti yang diungkapkan Ade Jigo dan Jeffrey Nicole. Ade dirinya merupakan orang pertama yang akan melelang salah satu motor bebek klasik lawas keluaran tahun 1980-an. Sementara itu, Abizar Al-Ghifari akan melelang salah satu jaket motor peninggalan almarhum ayahnya, mendiang Jeffrey Al-Bukhari. Hari ini kita mulai buka open donasi untuk Palestina. Jadi emang seumur-umur belum pernah keliling, tadi baru tadi keliling untuk Palestina. Insya Allah mudah-mudahan silakan kita berdonasi sebisa mungkin. Kemarin teman kita Bikers Dakwah Omes melelang motornya. Sekarang kita maksimalkan semampu kita, sebisa kita. Insya Allah apa yang kita punya kita lelangkan untuk bantu mereka. Karena kata Syekh Amar tadi, $1 saja sangat berarti buat mereka. Gua orang pertama melelang motor untuk hari ini. Masya Allah, Masya Allah. Motor apa? Ada Honda Super Cup. Super Cup. Bismillah. Dan gue belum nyampein ke semua ya. Tapi memang karena dulu ditanya, ya gue orang pertama yang hari ini gue mau lelang. Tapi mungkin nanti motornya harus dilihat dulu. Bismillah. Ya. Bismillah. Lewat Bikers Dakwah. Bismillah. Dan gue pribadi pun insya Allah akan melelang salah satu jaket motor almarhum bokap gue. Ya. Pikirin lelang udah lama, ada mungkin aku juga sempat aku ada kerja bareng sama sekolah relawan, emang lagi diatur sekarang. Tapi permasalahan sekarang ini yang dilakukan aku mengumpulkan berapa orang, tapi kepastian barang bisa masuk atau enggaknya itu selalu jadi pertanyaan. Itu yang selalu susah soalnya. Jadi emang insya Allah pun Senin
akan bertemu dengan seseorang yang habis dari Palestina, Bang Onim dari MPC. Kalau emang bertemu sama dia, aku bakal menanyakan banyak hal sih. Yang RX 100 sama DT 100. DTCP. DT 100. Sementara itu terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan keputusan untuk memboikot beberapa produk luar yang diduga terafiliasi dengan Israel, sejumlah selebritis sepakat untuk menjalankan fatwa MUI tersebut. Jeffrey Nicole misalnya, dirinya tidak terlibat kontrak kerjasama dengan produk-produk luar yang diduga ikut mendukung Zionis Israel tersebut. Lantas bagaimana dengan aksi yang ditunjukkan selebriti lainnya? Itulah salah satu cara yang mungkin kita dan pemerintah kita bisa lakukan gitu, karena apa yang mau kita lakukan sekarang lagi juga udah nggak ada. Kita mau ke Palestina pun kita nggak bisa gitu loh, mau kirim salur dana juga tersendat. Jadi ya salah satu caranya bagaimana kita bisa menghentikan pergerakan mereka ya dengan ini, mungkin dengan memboikot. Kita bukan berarti menyalahkan semua orang yang ada di produk itu ya. Kita ngerti juga ada beberapa yang cari kerjaan atau apa. Bukan berarti kita harus membenci semua orang di sana. Tapi kita sendiri sekarang itu mencari jalan lah untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan kita rasa juga kita nggak perlu khawatir akan kehilangan pekerjaan atau apapun ya, karena ya kalau misalnya ini untuk kemanusiaan gitu loh, untuk amal jariah kita di sana gitu, di akhirat nanti sepertinya hal-hal seperti ini tidak perlu dipikirkan sih, karena pasti ada jalan lain. Rezeki pun juga udah Sementara itu, menurut Brian Domani, memboikot produk-produk luar yang diindikasi mempunyai hubungan dan mendukung Israel bukan hal yang susah. Pasalnya, banyak juga produk-produk lokal yang bagus dan bisa menggantikan brand luar yang layak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Dan kayaknya juga bukan hal yang susah banget dilakukan juga ya. Baik juga produk-produk yang asli dari kita juga Indonesia juga yang bagus-bagus juga gitu yang asli, dan yang nggak harus pakai produk mereka juga tuh nggak terlalu susah juga sih. Jadi kayak ya ini salah satu cara ya, kita semua juga kalau bisa ini semua selesai ya bisa selesai gitu semuanya. Tapi kenyataannya seperti bakal lama sedihnya, dan bakal makin sedih, jadi ini salah satu cara. Sementara itu, tak mau ketinggalan dengan selebriti lainnya, pasangan selebgram dan pengusaha Putra Siregar dan istrinya Septi Yetri Optani berdonasi untuk masyarakat Palestina yang menjadi korban genosida Israel. Donasi tersebut disalurkan langsung oleh Putra Siregar melalui Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia pada beberapa hari lalu. Ya, tentunya itu sangat memotivasi ya, karena dari Dubesnya sendiri menyampaikan semuanya itu benar-benar terang benderang. Tadinya aku sendiri juga masih agak kebingungan nih mengalokasikan dana atau hartaku ini kemana gitu. Tapi dengan aku tanya langsung ke Dubesnya, terutama ya mereka pastinya sangat membutuhkan dana untuk yang mengungsi, sangat membutuhkan dana untuk building yang hancur, katanya yang destroyed, yang hancur berantakan dan sebagainya. Tentunya apalagi pas saya datang itu pas banget rumah sakit, terus tempat pendidikan semuanya dihancurin, itu hampir semua gitu. Jadi tentunya sangat bermanfaat, dan yang paling terpenting aku suka banget dari Indonesia sendiri tidak ada potongan pajak sama sekali. Kan saya bayar pajak ya setiap rekening yang keluar. Jadi untuk khusus Palestina ini nggak bayar pajak sama sekali, dan langsung sampai ke pemerintahan Palestina ya. Kan itu rekeningnya atas nama United Kingdom Palestine gitu. Jadi benar-benar langsung sama pemerintahan Palestina. Jadi itu buat aku semangat untuk bisa berbuat lebih lah. Ia mengaku tak tega melihat penderitaan yang dialami oleh masyarakat Palestina saat ini lewat tayangan siaran televisi yang menyiarkan. Hatinya langsung tergerak untuk membantu saudara sesama Muslim yang tengah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Langsung saya tanyakan info oleh Dubes kita yang ada di Palestina, baru akhirnya bisa masuk
itu pun nggak banyak, nggak semua gitu yang terjadi. Jadi per hari ini beritanya bahkan udah pada ngungsi semua kan. Udah pada 1,2 juta penduduk Palestina udah keluar dari jalur Gaza demi keamanan gitu. Pastinya mereka kan harus meneruskan hidup, pasti butuh biaya, butuh fasilitas dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan rezeki yang ada kita masih tetap bisa bantu. Dan ini juga sekalian aku ingin memberikan informasi yang tepat kepada teman-teman semua kan yang punya harta juga banyak kan di Indonesia, bahwa udah paling tepat itu caranya, yaitu langsung sama pemerintahannya sendiri yang akan mengalokasikan. Kan ada juga pelajar di setiap negara yang saat ini mungkin sedang mengungsi gitu. Jadi mudah-mudahan cukup membantu lah. Putrada Septi mengungkapkan donasi ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas titipan harta yang diberikan Tuhan kepadanya. Lantas bagaimana tanggapan Putra atas keluarnya fatwa MUI yang akan memboikot produk-produk yang diduga mendukung aksi Zionis Israel tersebut? Kalau ini memang jujur ya, di rumah istri aku sih yang paling getol dalam boikot. Misalnya dari segi minuman apa, kan dia bagian belanja ya, jadi dia bener-bener boikot banget. Tapi aku tanya kayak pada guru atau Ustadz Khalid, ya kita harus boikot. Ulama semuanya saya tanya, ada 10 orang, 10-nya bilang boikot. Tapi ada sebagian orang yang salaf misalnya, tapi tidak mengharamkan gitu. Tapi per hari ini diharamkan gitu, diharamkan karena ya kalau misalnya melalui dalil bahwa ketika misalnya ternyata hasil dagang itu untuk membantu genosida ini, berarti itu bisa dipatwakan untuk jadi haram. Ya gimana ya, memang saat ini seperti itu kan kondisinya. Jadi kita memang harus banyak berdoa. Terus bahwa kita tahu perjuangan masyarakat Palestina belum berhenti, artinya kita pun jangan berhenti berjuang. Apalagi sampai lupa bahwa penderitaan di sana itu benar-benar luar biasa.